Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Halo sahabat BC, selamat sahabat siang BC. semuanya ya. Oke, kita kembali lagi di Obsesi Obrolan Seru Siang dengan Rio Bayu dan Tika Lestari yang akan nemenin sahabat BC sampai dengan sore nanti ya. Wah, sahabat BC ya, sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kebentaran dong ya kalau cuma 14 ya. Udah mau selesai dong kita. Iya ya. Oke, sahabat BC. Seperti yang sahabat BC lihat ya, kalau sahabat BC mantengin Instagram kita udah ada pengumuman nih kalau hari siang ini kita akan ada talk show ya. Iya betul banget. Ini obrolannya menarik banget nih. Jadi sahabat BC jangan sampai kelewatan. Relate sih. banget dengan masa kini karena apa passwordnya? In this economy. Yes, betul banget, setuju sih. Semua orang itu pasti butuh sesuatu buat survive kan. Iya betul. Ya mungkin kalau sahabat BC lihat teman-temannya udah mulai banyak yang buka usaha, ya kan tiba-tiba udah buka usaha kan. Benar. Tiba-tiba launching kan. Nah ini pasti butuh yang namanya bantuan ataupun kayak keringanan dari pemerintah lah itu ya khususnya ya. Apalagi kalau udah mengangkut yang namanya UMKM itu pasti lebih kalau bisa dibilang lebih berat nggak sih dibandingkan usaha-usaha lain karena emang harus merintis dari awal gitu loh. Iya benar. Nah untuk itu kita akan ngobrol langsung nih dengan para pakar-pakarnya nih Mas. Udah ada 2 narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Rudi Rudiawan, fungsional penyuluh pajak ahli Madya Kanwil DJP Jakarta Timur, dan Bapak Leonard Simorangkir, fungsional penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Jakarta Timur. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang juga Pak Leonard. Selamat siang Mas Rio, Mas Tika, dan sahabat BC ya. Selamat siang semua ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, kita kalau emang ngomong-ngomong soal Direktorat Jenderal Pajak, emang pasti banyak pertanyaan-pertanyaan nggak sih yang dihadapi oleh teman-teman di DJP? Oh iya, jelas sekali ya Mas Rio, Mbak Tika. Jadi memang relate dengan obrolan kita pada siang hari ini berkaitan dengan UMKM. Kita tahu hampir semua kementerian, hampir semua lembaga itu memang termasuk BUMN juga concern terhadap yang namanya UMKM ya. Kenapa? Karena hampir menopang sektor ekonomi kita hampir 80%. Oke. Ketika berapa tahun yang lalu kita kolaps karena COVID, justru sektor yang paling tangguh itu sebetulnya UMKM ya. Yang paling tangguh. Makanya semua lembaga instansi itu kan concern sekali terhadap yang namanya UMKM termasuk di sini Direktorat Jenderal Pajak, dan tentunya saya yakin mungkin rekan-rekan dari Direktorat Jenderal BC pun memiliki konsen juga terhadap UMKM ya. Iya. Namun di sini kan kita lebih ke arah apa sih yang bisa diberikan, fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap rekan-rekan UMKM itu biasanya relate-nya terhadap bagaimana mereka membayar pajaknya, baik itu tarifnya maupun keringanan-keringanan seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih detail bahwa ternyata ada UMKM yang memang kalau omsetnya masih di bawah 500 juta itu malah tidak bayar pajak sama sekali. Oke. Jadi jangan berpikiran kalau di luar sana mungkin sahabat BC ada mungkin pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir, aduh saya dipajakin pemerintah. Tidak ya, bahwa sebenarnya nanti kita akan lihat lebih dalam, ternyata ada batasan-batasan sampai seberapa si UMKM itu baru bayar pajak. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah itu keren banget nih. Jadi buat sahabat BC yang punya pertanyaan nih ya terkait insentif buat UMKM, ini bisa banget langsung tanya ke kita, bisa langsung DM di Instagram kita di @kanalbeacukai ataupun WhatsApp melalui nomor 0812 4920 7758. Ya sahabat BC ya. Oke, untuk ini ya. Sebelumnya kita pengen nanya nih, kan wajib pajak itu kan beragam ya? Ya betul. Nah itu ada yang omsetnya besar, terus ada juga yang mungkin baru merintis, jadi omsetnya masih ya bisa dibilang belum besar lah. Nah jadi kira-kira ada nggak perbedaan pajak antara mereka yang omsetnya besar sama omsetnya yang ya bisa dibilang belum besar lah, dan kira-kira besarannya itu seberapa sih? Ya baik, nanti lebih jelasnya ada di Bang Leonard akan bagaimana batasan bagi UMKM. Namun sebagai pengantar bahwa sebetulnya kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu untuk UMKM itu ada namanya
kita berlakukan namanya special rate. Special rate itu maksudnya gimana tuh Pak? Tarif khusus yang memudahkan mereka untuk penghitungannya. Mungkin di luar sana ada yang bilang, kok pajak nih hitungannya belibet segala macam gitu ya. Jadi kita kenakan namanya PPh final atau special rate, yaitu 0,5% saja dari omset mereka bulanan. Jadi berapa omsetnya nanti Bang Leonard akan ngasih tahu deh omsetnya sampai batasan berapa sih yang namanya kategori UMKM, karena ternyata di tiap direktorat atau kementerian pun ada yang namanya batasan-batasan omset ya. Nah kalau di kita nanti ada di Direktorat Jenderal Pajak itu batasnya di 4,8 miliar. 4,8 miliar per tahun. Per tahun ya. Jadi kalau misalkan ada taruhlah tukang bakso ya. Tukang bakso dia jualannya setahun masih di bawah 4,8 miliar ya. Berarti itu masuknya UMKM. Tapi kalau misalnya ada yang dia punya gerai di mana-mana di Senayan City atau di Mall Kelapa Gading segala macam, ditotalin misalnya lebih dari 4,8, mohon maaf itu udah bukan UMKM ya. Nah, kita harus adil ya, fair di situ ya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan dia gerobakan nih, cuman dia gerobaknya ada banyak nih. Nah, itu kalau di total bisa 4,8 juga. Iya, tetap juga ya. Iya, harus dikumpulin dong. Misalkan Mas Rio nih, dia punya gerai apa ya? Tadi apa? Bakso ya? Iya, bakso tapi gerobaknya banyak nih. Kan banyak kan cuanki gitu kan, gerobaknya banyak. Nah, kalau ditotalin misalkan 10M, itu mohon maaf Mas Rio udah bukan UMKM ya. Walaupun bentuknya gerobakan atau tahu bulat ya. Nah, jangan salah, tahu bulat tuh sebenarnya kalau ownernya bukan UMKM itu. Itu udah pasti kan omsetnya, coba bayangkan dah di berbagai kota tahu bulat itu. Nah, nanti batasannya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rio ya, seperti apa ya. Oke. Baik, tadi sempat disinggung 0,5% ya Pak ya. Itu kira-kira 0,5% itu dihitung dari tarif apa nih Pak? Iya, jadi contohnya nih kayak Mbak Tika misalkan punya dagang kelontong ya, toko gitu ya. Misalkan jualannya itu dalam sebulan tuh omsetnya 100 juta. Iya. Berarti gak usah pusing-pusing ya. Yang namanya UMKM itu udah dagang aja udah susah gitu ya. Iya, Masa kita ini tambah pusing ya. Jadi kita kenakan real rate-nya 0,5%. 0,5% dari omsetnya. Namun nanti ada pembagiannya, karena kita tahu jenis wajib pajak tuh ada orang pribadi dan ada yang namanya badan. Nah, kalau orang pribadi kayak Mbak Tika misalkan tadi dagang kelontongnya 100 juta gitu ya. Nah, sampai dia Mbak Tika ini pas bulannya masih 500 juta, misalkan sampai April sampai Mei masih 500 juta, Mbak Tika belum bayar pajak tuh. Nah, enaknya gitu ya. Karena untuk orang pribadi itu ada fasilitas lagi, yaitu batasan dia baru bayar pajaknya starting 500 juta. Minimal 500 ya. Jadi kalau misalnya Januari Mbak Tika 100 juta, Februari 100 juta gitu lah. Nanti di Mei 500 juta belum bayar pajak tuh. Nanti pas Juni ya, misalkan omsetnya sudah di atas berapa 500 juta, barulah Mbak Tika bayar 0,5% dari omsetnya di bulan Juni. Gitu. Jadi simple ya. Oh iya. Itu jadi emang lebih dimudahkan ya. Itu baru orang pribadi, nanti badan kita ada detailnya lagi. Oh iya, baik. Kira-kira dari Pak Leonard ada tambahan? Oke, baik Mas Rio, Mbak Tika sama sahabat BC ya. Tadi udah sempat disinggung nih kan. Kita kan ini bertanya nih, UMKM ini siapa sih sebenarnya kan gitu ya? Iya, betul. Ya benar ya kan. UMKM apakah dari tampilan fisiknya gitu kan? Yang gerobakan tadi Pak ya. Emang bakso apa langsung UMKM? Ternyata enggak juga kan, tadi udah sempat kita singgung kan. Ternyata kita lihat omsetnya gitu ya. Nah, tapi kita kalau kita rujuk ini ya, tadi kan kriteria ini pasti ada ini ya. Kalau kita rujuk ke PP 7 tahun 2021 itu tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, itu ada pakai 2 base dia. Yang pertama kepemilikan aset ya, atau modal usaha ya. Tapi di luar tanah dan bangunan. Nah, jadi itu sama PP itu dikategorikan ya. Kalau yang mikro itu nilainya itu sampai dengan 1 miliar. Nah, itu yang mikro. Kemudian kalau yang kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, kemudian yang menengah 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Nah,
di atas itu, mohon maaf nih, berarti bukan UMKM lagi, berarti dia ada besar gitu ya. Walaupun nanti tampilannya bakso tadi kan udah sempat Iya. kita singgung, Iya. atau baksonya ada di mana-mana nih, ada di mana-mana kan. Kalau se-Indonesia juga banyak juga ya. Ternyata kepemilikan asetnya itu sampai 11 miliar. Nah ini bukan UMKM lagi. Jadi apanya tarifnya juga nanti nggak bisa pakai yang 0,5% tadi itu. Nah, oke, kemudian pakai base perdana usaha atau hasil penjualan tahunan. Ya, jadi menurut PP itu juga ya. Kalau yang mikro itu sampai dengan 2 miliar itu hasil penjualannya, kalau kita katakan omset lah ya, omset setahun, itu dikategorikan sebagai mikro. Nah, kalau yang kecil itu 2 miliar sampai 15 miliar, dan kemudian yang menengah itu 15 miliar sampai 50 miliar. Nah, di atas itu, Udah lagi-lagi, bukan mohon maaf UMKM. nih, bukan UMKM. Anda adalah bukan UMKM. Anda adalah WPO besar kan gitu kira-kira ya. Nah tapi itu memang sedikit berbeda ya dengan pengaturan di kita di DJP ya. Jadi kita ada PP 55 itu tahun 2022 itu tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan ya. Nah di situ hanya satu kelompok aja. Jadi yang mikro, kecil dan menengah itu dijadiin satu itu. Dan base-nya pun hanya omset perdana bruto dalam setahun itu sampai dengan 4,8 miliar, ini thresholdnya itu dikategorikan sebagai UMKM. Itu dia. Oh iya, emang ini ya, emang butuh pembagiannya bahkan lebih detail ya, yang mikro berapa, yang kecil berapa, dan yang menengah juga berapa ya. Tapi karena untuk kepentingan DJP, kita ini kan hanya satu base itu aja, sampai dengan 4,8 miliar, itu yang UMKM, itu nanti berhak yang 0,5%. Lebih mudah ya, patokannya 4,8 berarti Pak ya. Oke. Nah iya, kalau kita lihat-lihat emang perlu sih emang ya adanya pembagian seperti itu ya. Iya, biar lebih jelas juga ya Mas ya. Nah ini kira-kira kalau para pelakunya ini kan tadi udah diatur di PP 7 tahun 2021 ya Pak ya. Tentang yang mikro kecil menengah tadi. Itu selain mereka bisa mendapatkan fasilitas yang seperti 0,5% tadi, itu juga ada kemudahan apa lagi sih Pak selain itu gitu? Ya, jadi bagi sektor UMKM ini jelas tadi ya ada keistimewaannya dari segi rate aja sudah dapat 0,5%, nggak rumit. Iya. Jadi kalau kita lihat lagi sebenarnya kalau bagi metode penghitungan pajak bagi wajib pajak itu ada yang namanya pencatatan dan ada yang namanya pembukuan. Tentunya kalau bagi kayak tadi ya kita bayangkan kayak toko kelontong, terus apalagi ada tukang bakso gitu ya. Iya. Bayang kalau mereka disuruh bikin pembukuan akuntansi ya. Adanya pusing ya? Pusing kan Jadi ya. jualan bakso. Jualan bakso boro-boro Fokus bikin pencatatan boro-boro mikirin apa namanya pembukuan ya. Mikirin dagangan laku aja kan udah betul. pusing ya. Iya. Makanya pemerintah kasih kemudahan administrasi penghitungan, cukup hitungnya pencatatan omset saja. Jadi kalau misalnya ada tukang basreng, cireng gitu ya, dia misalkan per bulan dia hanya ngitung, oh Januari ini saya omsetnya Dapatnya segini. jualannya segini. Oke. Gitu kan. Terus Februari segini. Jadi lebih ringan. Iya ya. Nah, jadi dan sebenarnya pilihan 0,5% bagi UMKM ini adalah pilihan, bukan suatu keharusan. Kita kasih opsi bahwa mau nggak nih kasih rate 0,5%, lebih menguntungkan dan gak ribet, lebih sederhana, hanya 0,5% dari penjualan. Itu kalau yang namanya pedagang-pedagang UMKM. Tapi bayangkan kalau misalkan Mas Rio, Mbak Tika, kalau ada yang jualan handphone bekas, Iya. ya kan, ditawarin 0,5% mau nggak? Belum tentu mau. Kenapa ya? Hari ini dia jual beli handphone gitu ya, 2 juta terus dijualnya 2.100.000. Masa dia ngitungnya dari 2.100.000. Padahal cuma 100.000 ya ini. Gitu kan. Pasti mereka akan bilang, saya nggak mau pakai 0,5% dari omset, saya akan bikin pembukuan. Kalau yang namanya seperti itu. Jadi memang opsi 0,5% ini adalah sebuah pilihan, diserahkan gitu kan. Seperti tadi ya, tergantung. Kalau banyaknya memang pedagang-pedagang atau misalkan tadi UMKM itu pasti pengennya 0,5%, tapi tidak semuanya. Karena tadi kayak misalkan jual beli handphone segala macam bekas kayak gitu kan pasti dia rugi kalau pakai 0,5% langsung dari omset ya. Iya. Gitu loh. Jadi itu ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan dari segi tarif ya.
Sedangkan dari nanti mungkin detailnya ada dari Bang Leo akan nambahin ya, insentif seperti apa, termasuk tadi kalau untuk orang pribadi. Jadi kita harus bedakan UMKM itu ada yang orang pribadi dan ada yang badan. Contohnya kalau misalnya ada badan PT CV, dia misalkan rekanan pemerintah, jual beli supplier pemerintah, itu juga kalau omsetnya tadi kata Bang Leo juga kalau misalnya omsetnya masih di bawah 4,8, maka PT CV itu juga bisa dikategorikan UMKM. Jadi kita buka lagi mindsetnya, saya ajak ke sahabat BC, UMKM itu bukan hanya orang pribadi loh, tapi ada badan juga. Sekarang kita mulai masuk lebih dalam lah. Ternyata ada juga yang badan PT atau CV juga, atau bahkan koperasi. Oh, koperasi juga. Bisa kalau omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun. Tetap patokannya itu ya. Patokannya yang tadi kata Bang Leo tuh ya? nggak usah ribet-ribet dengan patokan di kementerian lain. Udah kalau biar untuk ngitung pajaknya, kalau di pajak itu 4,8 miliar aja cut off-nya omsetnya. Lebih dari 4,8 miliar maka dia tidak boleh pakai 0,5% lagi. Oke, tapi kalau pengen tahu nih, mungkin sahabat BC ada yang penasaran nih. Emang perbedaan tarifnya antara UMKM sama non UMKM berapa sih? Kan kalau yang UMKM 0,5, kalau yang non UMKM itu bedanya berapa sih? Ya, jadi sebenarnya kalau di tarif pajak nih, khususnya pajak penghasilan nih, Mas Rio ya, sahabat BC ya, itu pakai pasal 17 tuh kan, yang berlapis tuh loh. Kalau dia orang pribadi tuh, yang mulainya aja itu 5% dia. Mulainya aja udah 5% ya? Udah ada selisih 4,5%. Ya, walaupun memang berbeda tax base-nya ya. Kalau yang 0,5 kan dari bruto gitu ya. Nah, kalau yang 5% ini kan dari bersih lah ya, kalau dia menggunakan pembukuan ataupun pencatatan. Nah, dari situ udah ada selisih sih. Tapi memang ada beberapa case tadi sempat disinggung Pak Rudi kan, ada ternyata memang kayak pedagang handphone itu kan ya kayaknya enggak. Ya enggak fair ya kalau ngitung yang omsetnya. Jadi minimal dia boleh pakai pembukuan atau pencatatan, nanti ada namanya pencatatan. Oke, baik. Nah, terus ada tambahan lagi Pak untuk yang terkait insentif tambahan dari DJP-nya? Oke. Jadi Mas Ira ya, Mbak Tika, sahabat Beja. Jadi saya coba mundur sedikit nih ke belakang nih terkait fungsi pajak nih ya. Sama lah mungkin dengan BC ya. Jadi kan ada dua itu ya. Ada budgeter, ada regulernya kan. Jadi nggak semata-mata ngumpulin duit nih kan, nggak seperti itu. Tapi ada pengaturan ya. Pengaturan ini bisa dimanfaatkan untuk ya mendorong investasi lah ya, investasi, mendukung kegiatan ekonomi tertentu nih kan. Nah, seperti UMKM ini kan, dia bisa jadi untuk mensupport lah ya, tidak memberatkan gitu ya. Dan juga bahkan mendukung kebijakan strategis pemerintahan gitu deh ya. Nah, jadi terkait insentif ini udah pasti ya ada insentif untuk terkait UMKM ya. Nah, tapi kita bicara insentif ini banyak bentuknya sih sebenarnya ya. Ada yang bentuknya pengurangan tarif nih. Ini kan kayak UMKM ini pengurangan tarif nih sebenarnya kan. Yang jadi 0,5% kan. Ada juga yang insentif itu berbentuk pembebasan. Bisa temporary, bisa permanen juga. Bisa juga ditanggung pemerintah. Jadi kalau kita ingat tuh di masa Covid itu, PP UMKM itu udah 0,5% juga, itu pun ditanggung pemerintah. Iya, itu udah ada insentifnya, seperti itu dia. Nah, kemudian juga terkait insentif ini juga, tadi sudah sempat disinggung sama Pak Rudi tuh, ya kan, terkait bahwasannya, tarifnya 0,5% nih. Nah, tapi itu pun dikenakan kalau dia udah lewat 500 juta setahun, gitu dia. Mas Rio, Mbak Tika, sahabat BC ya. Jadi saya kasih contoh nih. Jadi misalnya tadi ada Mas Rio nih buka bakso nih kan. Kita anggap nggak hanya usaha bakso tadi itu kan. Nah, jadi sampai bulan 5 itu masih 500 juta gitu. Nah, dia udah masuk nih. Tadi kategori UMKM, masuk UMKM dia kan. Betul. Karena omsetnya di bawah 4,8. Nah, kemudian dikenakan tarif 0,5%. Ternyata dia masih dibebaskan itu. Karena masih di bawah 500. Karena di bawah 500 juta. Nah, berarti yang mendapatkan tarif 0,5% itu yang dari omsetnya 500 sampai 4,8. Iya, jadi kalau bulan berikutnya nih ternyata setelah dikumpulkan jadi 560 juta kan. 560 juta. Nah, lantas di mana nih pengenaannya? Nah, pengenaannya itu dari selisih. Jadi 560 juta dikurang thresholdnya itu 500. Ya 560 juta. 60 jutanya yang baru kena. Baru dikenakan 0,5%. Jadi memang banyaklah insentifnya gitu dia.
Jadi nggak semata-mata langsung ininya Iya, jadi omsetnya ya. jangan salah kaprah nih. Mas Iro ini mungkin baru buka usaha nih, pasti datang nih orang pajak. Ya enggak gitu juga gitu lah. Soalnya kadang-kadang banyak yang salah ini ya persepsi. Iya, salah Maksudnya tangkap kalau 0,5-nya itu langsung dikalikan dengan omsetnya. Ternyata masih dikurangi 500 jutanya benar lagi. sekali. Selisihnya ya. Iya. Oke, menarik nih ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal tadi kan kayak sebuah hak mungkin ya, hak yang didapat oleh para pelaku UMKM. Nah, tapi kalau di sisi kewajibannya itu seperti apa kalau pelaku UMKM ini harus ngapain gitu, Pak? Iya, baik. Jadi sebetulnya mungkin bagi sahabat BC yang kebetulan mungkin kategori UMKM, mungkin bertanya-tanya, saya tuh kewajibannya harusnya seperti apa ya? Iya. Jadi kalau misalnya di luar sana sahabat BC ada yang berdagang atau berjualan segala macem, kalau dia orang pribadi gitu ya, dan dia merasa memang omsetnya juga sudah untuk orang pribadi memang omsetnya sudah di atas, katakanlah di atas 500 juta, maka dia juga harus mendaftarkan NPWP. Termasuk kalau misalkan sahabat BC di luar sana sudah mendirikan PT, CV, koperasi, firma gitu ya. Maka dan dia bergerak di bidang jasa atau perdagangan, maka dia ada yang namanya harus mendaftarkan ke kantor pajak untuk mendapatkan NPWP atau NIK yang sudah diaktifkan untuk perpajakannya bisa aktif ya. Oh, oke. Berarti step pertamanya daftar administrasi NPWP itu, Pak ya. Daftar ya. Dan sekarang udah online gampang ya. Dengan menggunakan Cortex dia sudah bisa mendaftarkan NPWP atau NIK-nya itu sudah bisa diaktifkan untuk sebagai identitas perpajakan. Atau secara garis besarnya kalau di kita selalu mengajarkannya DHBL ya. Apa tuh DHBL? Nah, kan menarik ya, DHBL tuh biar paling gampang tuh kalau menghafal tuh kan dari kata-kata singkatan ya. Iya, betul. Daftar, hitung, bayar, lapor. DHBL. Oke. Daftar dulu nih, mungkin di sana ada para pedagang UMKM segala macam, daftar dulu ya. Ya mungkin melalui Cortex. Setelah daftar nanti menghitungnya gampang, yaitu 0,5% tadi dari omset per bulan. Kalau untuk orang pribadi itu starting nanti baru bayarnya itu setelah 500 juta tadi argonya. Di bulan keberapa dia sudah menginjak 500 juta, maka dia selisihnya kalikan 0,5%. Tapi misalkan Mbak Tika jualannya setahun itu misalkan ya laundry gitu ya, setahunnya itu masih di bawah 500 juta, maka selama setahun itu tidak bayar pajak. Itu enaknya kalau orang pribadi ya. Tapi kalau untuk badan, mohon maaf, ini tingkatannya agak beda sedikit. Jadi kalau untuk badan itu tidak mengenal istilah 500 juta. Berapapun thresholdnya ya, selama omsetnya berapapun kalikan 0,5%. Untuk badan PT, CV, koperasi gitu ya. Untuk semua bentuk badan ya Pak ya. Kalau yang kategori UMKM di bawah 4,8 miliar, maka dia kalikan 0,5%. Kalau mau pakai tarif 0,5%. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai tarif 0,5%, dia juga dapat fasilitas tarifnya itu dapat diskon 50% kali 22% atau 11% dari penghasilan kena pajaknya. Itu nanti kita bisa di sesi berikutnya lah. Kalau untuk menghitung pajak badan ya, mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan oleh rekan-rekan BC untuk mengajarkan bagaimana menghitung PPh badan ya. PPh badan, oke. Nah ini kebetulan kita ada pertanyaan nih Pak. Dari Keke Craft. Katanya mau tanya dong Kak, tahun ini saya belum sempat laporan. Nah itu apakah ada dendanya? Saya masih UMKM dan juga PT perorangan, tapi masih non PKP. Baik, nanti bisa ditambahkan oleh Bang Leonard. Makasih Mas Keke ya, Mas Keke Craft, dari Keke Craft. Kayaknya dia langsung nama usahanya nih. Iya. Jadi memang pemerintah ini starting 2-3 tahun ke belakang kan menggaungkan permudahan perizinan dengan bisa mendirikan namanya perseorangan perorangan ya, PT perorangan lah. Kemenkumham kan bisa dengan modal 50.000 rekan-rekan sahabat BC itu bisa membuat badan hukum pajak perorangan, dan ini dikategorikannya secara perpajakan adalah badan. Walaupun namanya misalkan PP perorangan Rio gitu kan, tetap itu badan dianggapnya.
Oke. Maka dia kewajibannya sebetulnya DHBL tadi ya, daftar dulu, dapatkan nomor NPWP. Ternyata kalau sudah dapat NPWP atau NIK diaktifkan, maka berikutnya dia harus lapor. Lapornya itu kalau untuk orang pribadi kan tentu setahun sekali. Iya. Dan badan pun nanti ada kewajibannya tambahan, nanti kita bahas memang panjang ya kalau untuk badan itu bisa ada namanya kewajiban masa bulanan dan ada kewajiban tahunan sekali. Nah kalau misalkan kayak tadi Mas Keke itu misalkan ada yang kelewat setahun sekali saya nggak lapor nih, padahal udah didirikan perorangan itu Kemenkumhamnya sudah 2 tahun lalu, maka harusnya segera dilapor setahun sekali walaupun belum ada tadi belum ada usaha ya katanya. Iya dia ini ya belum sempat laporan lah. Nah walaupun belum sempat laporan atau belum ada usaha tetap harus lapor. Kalau nggak lapor, kalau untuk badan itu kan lumayan sanksi administrasinya itu 1 juta ya. Oke. Sedangkan kalau untuk orang pribadi misalkan saya atau Mbak Tika, Mas Rio lupa nih. Kan harusnya kalau untuk orang pribadi itu tanggal 31 Maret ya. Tiap tahun lapor SPT orang pribadi ya. Itu lumayan sanksinya 100.000. Tapi kalau untuk badan itu paling lambat kan 4 bulan akhir tahun, yaitu 30 April ya. Itu lumayan sanksinya 1 juta ya. Oh 1 juta 1 juta lebih banyak ya. Ya tapi menurut kami jangan ada istilah terlambat ya. Harus tetap dilapor. Nanti kalau misalkan tadi Mas Keke ada kesulitan bisa datang ke kantor pajak, nanti kita bantu untuk pengisian SPT badannya, kita bantu ya, walaupun nanti kedepannya bisa pakai Cortex ya untuk pelaporannya itu. Kalau misalkan gimana kena sanksi ya tunggu nanti tagihannya. Kalau syukur-syukur sih nggak keluar tagihannya ya. Iya. Sanksinya mudah-mudahan kelupaan ya gitu ya. Kelupaan nggak terbit sistemnya. Tapi kalau nanti terbit sanksi, maka Mas Keke nggak usah khawatir, bisa mengajukan kalau karena hilaf gitu ya. Bisa mengajukan namanya penghapusan sanksi administrasi. Oke. Mudah-mudahan nanti dikabulkan. Tambahan mungkin Bang Lek. Ya, menambahkan sedikit nih ya sahabat BC ya. Jadi yang perlu mungkin kita pahami gitu ya, karena kan banyak nih wajib pajak nih udah ada NPWP nih kan terdaftar nih, tapi karena belum ada kegiatan ya mungkin dikira nggak usah lapor dulu. Itu yang salah sebenarnya. Nah silakan dilapor aja, mungkin laporannya nihil nih supaya menghindari. Nah kan itu sebagai checks dan balance kita juga nanti nih kan, ternyata si Mas Keke tadi itu belum ada usaha, belum ada kegiatan atau belum ada omset lah gitu. Tapi dia sudah melapor. Jadi bisa sebagai validasi juga, bisa juga untuk menghindari sanksi tadi. Begitu dia. Itu intinya lapor aja dulu ya. Iya benar sekali. Lapor aja. Biar lebih tenang gitu loh. Lebih tertib administrasi aja tertib ya. administrasi juga patuh pajak. Iya. Kalau udah kayak gitu kan nggak was-was gitu ya. Iya. Tiba-tiba dapat tagihan kan. Oke gitu itu ya sahabat BC ya. Nah buat sahabat BC yang punya pertanyaan bisa banget langsung DM kita di Instagram di @kanalbeacukai ataupun di WhatsApp di 0812 4920 7758. Oke sahabat BC, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini, tetap di Obsesi Obrolan Seru Siang. Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station masih di Obsesi Obrolan Seru Siang bareng Tika, Rio Bayu dan juga narasumber kita ada Pak Rudi Rudiawan dan Pak Leonard Simorangkir. Oke, kita masih ngebahas tentang insentif buat UMKM ya. Betul. Dari DJP tentunya ya. Oke, jadi buat sahabat BC dan kawan pajak ya yang lagi dengerin, boleh banget langsung tanya-tanya kita ya. Bisa langsung DM kita di Instagram di @kanalbeacukai ataupun melalui WhatsApp di 0812 4920 7758. Ya betul banget. Ini masih ngomongin soal yang insentif UMKM tadi, kan sempat disinggung di awal ya Pak mengenai tarif 0,5% untuk wajib pelaku UMKM. Itu kira-kira untuk jangka waktunya sendiri apakah selalu misalkan di awal nih langsung kena terus ya udah bertahun-tahun tuh segitu terus gitu ya Pak. Itu kira-kira ada jangka waktunya nggak Pak? Oke, Mbak Tika, sahabat BC, kawan pajak ya. Jadi memang 0,5% ini ada jangka waktu nggak gitu ya? Iya. Ternyata ada nih.
Oke, berapa nih Pak? Ya. Iya. Jadi ada durasi lah, ada jangka waktunya lah ya. Nah tapi sebelumnya kita harus kenalin nih ya, kalau yang namanya wajib pajak itu kan ada orang pribadi nih. Iya. Ada orang pribadi kan ya, pribadi gini lah ya. Kemudian ada yang badan kayak PT, CP gitu ya. Nah itu ada perbedaannya. Nah kalau yang orang pribadi itu ternyata jangka waktunya dia boleh menggunakan 0,5% ini selama 7 tahun. Maksimal 7 tahun berarti ya Pak? Jadi untuk karena ini kan PP-nya tuh terbit di 2018 ya. Jadi kalau yang si orang pribadi itu terdaftar 2018 dan sebelumnya ya. Nah, itu dihitungnya dari situ 7 tahun tuh. Berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Makanya kemarin kayaknya rame-rame itu kan kayak pada ya udah berakhir nih. Habisnya barengan ya. Dan sampai kalau kita ikuti juga kan di pemberitaan kan apakah diperpanjang. Nah mungkin sekalian menjawab juga ya. Lagi diramu lah ya. Tapi kalau sampai dengan saat ini belum ada resmi perpanjangan. Oke. Berarti kalau sudah habis 7 tahun prosesnya gimana Pak? Masuklah ke yang skema umum. Yang 5% tadi itu. Kesana. Itu dia jadinya. Nah, jadi kalau katakan baru terdaftar nih di 2004 nih, nah maka durasi dia itu 7 tahun dari situ. Gitu dia. Di 2005 sampai 7 tahun lah gitu dia. Nah, kalau yang fasilitas yang insentif buat UMKM ini kan tadi bisa dibilang lebih mudah ya karena hitungnya bisa dari catatan omsetnya hariannya aja kan gitu kan. Nah, ini kalau misalkan dia udah lewat masanya kayak misalkan yang orang pribadi di atas 7 tahun nih. Iya. Nah, itu kan berarti yang udah pakai yang skema yang 5% itu kan. Benar sekali. Nah, itu dia untuk pembukuannya harus melakukan pembukuan juga atau bisa melakukan kayak pencatatan omset biasa kayak pas masih UMKM tadi. Oke, Mas Rio ya. Jadi kalau yang skema umum itu ya pada umum memang pembukuan nih. Tapi kita ada juga namanya pencatatan sederhana. Jadi kayak pencatatan sederhana ini sekilasnya begini. Berapa omsetnya, nanti langsung ditentuin ini. Sahabat BC kawan pajak. Jadi misalnya kalau bakso mungkin ya, bakso nanti ada keputusannya. Dia margin keuntungan itu langsung ditetapkan nih. Misalnya 20%. Oke. 20%, nanti 20% dari brutonya itulah menjadi penghasilan kena pajaknya, baru kena tarif. Gitu dia. Oh iya. Ada ini ya, ada pencatatan sederhana sebenarnya ada. Tapi kalau dia mau komplit memang dia lebih paham, ya monggo silakan pakai pembukuan. Gitu dia. Oke. Jadi melanjutkan yang tadi nih ya. Kan kalau orang pribadi 7 tahun. Nah, kalau yang badan, nah badannya juga ada split juga sih ya. Kalau yang berbeda-beda ya? Iya, khususnya kalau kayak PT itu hanya dikasih kurun waktu 3 tahun. Maksimal 3 tahun. 3 tahun. Kemudian kalau yang CP, Firma, Koperasi, bahkan kayak BUMDes ya, sama yang PT persorangan, walaupun dia tadi PT tapi dia cuma persorangan sendiri ya. Iya, itu dikasih durasi 4 tahun bisa Hmm. menggunakan skema yang 0,5%. Oke. Begitu dia. Tapi kalau misalkan udah lebih dari jangka waktu, boleh nggak sih Pak proses dari awal gitu, biar dapat lagi nggak boleh ya? Nah ini ganti kulit dong dia. Siapa tahu ada yang pengen dapat lagi. Ya. Tapi yang pasti itu pasti terregister di kita ya. Apalagi sekarang ini ya, kan pasti pakai nick ya. Nah, pakai nick itu gimana caranya dia mau berubah ya? Oh iya juga ya. Oke. Gitu dia. Apalagi kalau yang perorangan ya. Iya, Kalau perorangan kan pasti nicknya udah kedaftar ya. Nick. Oke, jadi kalau misalkan perorangan nih, dia tapi punya usahanya 2, itu gabungan atau masing-masing usahanya tuh Pak? Digabung Mas Rio. Digabung ya? Digabung dia. Oke. Baik. Nah, terus ini ada pertanyaan nih. Kayak misalkan kalau kayak wajib pajak yang nggak boleh menggunakan tarif 0,5% ini yang seperti apa sih? Ada nggak sih yang nggak bisa mendapatkan tarif 0,5% ini? Iya, jadi bagi sahabat BC dan kawan pajak semua, jadi memang yang namanya fasilitas ini kan diskon ya, atau tarif 0,5% ini fasilitas. Nama fasilitas itu nggak boleh dipakai seterusnya ya. Tadi kata Bang Leo ya. Ada terminnya 3 tahun, 7 tahun gitu ya. Dan kalau sudah dianggapnya kalau sudah lewat dari 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun itu harusnya sudah bisa naik kelas. Oh, Kita anggap bisa naik kelas. Sama kayak mungkin di BC juga kalau yang namanya UMKM yang naik kelas tuh mungkin sudah bisa ekspor gitu kan. Itu kan katanya yang naik kelas ya. Nah, dan ini pun fasilitas ini pun ada
yang namanya fasilitas ada yang namanya S dan K ya. Iya. Ada syarat dan Ketentuan. ketentuannya. Jadi ini hanya untuk yang sifatnya usaha bebas atau jasa bebas, bisa kayak dagang, terus apa lagi jasa bengkel, laundry, atau apa banyak lah. Kecuali yang sifatnya berprofesi ya atau pekerjaan bebas. Contoh kayak dokter, dokter nggak boleh pakai tarif ini. Oh gitu ya. Pengacara nggak boleh. Kayak apoteker gitu juga. Apa nggak boleh? Oh, gitu kan. Tapi kalau misalkan dagang gitu kan, terus tambal ban atau jasa apa servis AC itu boleh. Tapi kalau misalkan profesi kayak tadi apa dokter, akuntan, akunting, sampai pengacara, artis, Oh, oke. itu nggak boleh pakai 0,5%. Oke, Itu harus pakai tarif yang influencer juga ya. influencer itu harus pakai tarif PPh pasal 17 umum ya. I see, I see. Jadi ini hanya sifatnya untuk yang sifatnya kayak usaha bebas gitu. Termasuk yang misalkan saya punya kos-kosan, nah itu nggak boleh pakai kayak gini. Nggak boleh. Atau misalkan saya punya kontraktor membangun konstruksi, jasa konstruksi itu nggak boleh pakai tarif. Oke. Pokoknya yang proses apa ya kayak jasa gitu ya. Kayak sewa tanah dan bangunan itu ada tarifnya khusus ya. Oh beda juga ya. Kayak punya kos-kosan atau apa tadi jual beli tanah bangunan, terus apalagi usaha konstruksi itu udah nggak boleh pakai 0,5%. Jadi bahasa ini mah dagang atau jasa lah yang paling. Oke. Nah kalau misalkan kalau apoteker tadi kan itu juga nggak bisa ya. Apoteker itu misalnya jualan obat. Kalau jasanya gimana? Bisa. Kalau misalkan bisa misalkan ya? Karena dia apoteknya ya itu. apoteknya itu misalkan dia toko obat gitu ya, toko obat dia Itu masih bisa ya? Bisa gitu. Kan dia jualan ya. Oke. Bisa. Yang nggak boleh tuh kayak misalkan profesi kayak artis, apalagi ya dokter, atlet itu nggak bisa pakai 0,5%. Akuntan gitu ya, itu nggak bisa. Oh iya baik. Nah terus kemudian ada lagi nggak wajib pajak yang nggak bisa mendapatkan tarif 0,5% ini? Ya, jadi tadi ya seperti yang berprofesi khusus, termasuk kalau misalnya ada badan-badan yang kumpulan-kumpulan kayak misalnya ada firma hukum, kumpulan dari advokat itu nggak boleh. Oke. Atau misalkan kumpulan CV, kumpulan dari dokter-dokter itu nggak boleh. Atau KAP ya, kumpulan dari konsultan akunting itu nggak boleh. Oh, yang kayak serikat-serikat gitu ya? Serikat-serikat yang sifatnya mengumpulkan tadi profesi-profesi khusus itu nggak boleh. Law firm gitu nggak boleh. Jadi bahasa gampangnya mah udah aja yang usaha atau berdagang, termasuk kalau misalkan tadi saya nggak mau pakai 0,5%, saya pengen kayak tadi toko handphone gitu ya, saya pengennya pakai tarif umum. Nah dia jelas tidak boleh ke 0,5% lagi gitu ya. Jadi kalau sudah memutuskan ke tarif tarif umum ya jangan balik lagi ke mana, ke pasal yang 0,5% itu. Mungkin ada tambahan? Oke. Cukup. Oke, baik. Nah, terus ini ya, kira-kira buat sahabat BC yang punya pertanyaan bisa banget langsung aja DM kita di Instagram ya. Nggak usah malu-malu nih sahabat BC. Karena mumpung kita mendatangkan ininya ya, narasumber yang udah paham banget nih. Jadi kapan lagi sahabat BC? Buat sahabat BC yang punya UMKM mau mulai merintis mungkin atau ya, mungkin masih ini ya, masih niatan. Oh iya, baru niat aja udah mikirin sampai segininya ya. Boleh sih, keren. Iya, jangan sampai nanti kalau udah jadi usahanya malah ini ya bingung di tengah-tengah. Bingung, apalagi kayak sampai lupa lapor gitu kan. Nanti tiba-tiba dapat ini dapat surat cinta. Dapat surat cinta kan bingung juga ya. Iya, bukannya seneng ya. Oke. Nah, terus kemudian ya Pak, kita kira-kira itu objek pajaknya itu atas apa sih ini terkait dengan ini insentif UMKM kita ini? Oke, Mas Rio, Mbak Tika, sahabat BC kawan pajak ya. Jadi kalau ditanya objeknya apa sih? Pasti atas penghasilan. Tapi kita lihat dulu penghasilannya bagaimana dan dari mana kan gitu ya. Yang pertama tadi kan tentunya parameter pertama dia omsetnya sampai dengan 4,8 miliar. Nah, tapi itu enggak satu syarat ini aja ya. Ternyata tadi kan sudah sempat disinggung Pak Rudi ya. Ternyata kalau penghasilannya seperti dari yang punya keahlian itu ya, seperti dokter ya kan, seperti notaris, PPAT. Nah itu walaupun katakan omsetnya ya di bawah 4,8 miliar, tapi dia nggak berhak ini
sahabat BC kawan pajak ya, dia nggak berhak itu menggunakan yang 0,5%. Karena apa? Karena dia penghasilannya dihasilkan dari keahliannya ya. Nah, ada pengecualiannya. Jadi memang secara umum memang yang UMKM ini seperti itu, yang seperti kasat mata yang kita lihat yang banyak ya, seperti bengkel, salon gitu, dia buka kafe mungkin gitu ya, itu termasuk gitu dia. Terus penjahit, banyak ya. Kemudian ada lagi pedagang elektronik, pakaian, kelontong yang mungkin yang sifatnya lebih merakyat membumi mungkin ya. Itu yang berhak dia menggunakan 0,5%. Nah, terus bagaimana kalau yang ternyata dia banyak, tadi kan udah di awal udah sempat kita singgung ya, ternyata di mall ini ada, di mall ini atau di tempat ini ada, di tempat ini tempatnya ada. Nah, ternyata itu harus digabungkan dulu nih. Sahabat BC kawan pajak yang itu digabungkan dulu, benar nggak deh nih masih di bawah 4,8? Kalau masih di bawah 4,8, oke, silakan monggo pakai yang 0,5%. Itu dia. Nah, bahkan mungkin kalau suami istri. Nah, itu suami istri, suaminya ada penghasilan ya, yang pastinya terkait usaha yang ini tadi ya, yang UMKM ya, terus si istri juga ada. Nah, itu silakan digabung dulu nih. Benar nggak nih? Nah, kalau ternyata digabung lewat 4,8, ya mohon maaf nih, nggak bisa 0,5%. Silakan, ada skema yang umum pasal 17, gitu dia. Oke. Kalau misalnya yang bukan objek pajak 0,5% ini berarti lebih banyak berarti Pak ya? Atau apa aja nih Pak? Jadi tadi mungkin Bang Leo udah bilang kalau yang boleh itu kan berarti yang bengkel, dagang, industri, toko, segala kelontong, elektronik. Nah, sedangkan yang tidak boleh tuh kayak tadi yang saya di awal bilang, yang pertama itu yang sifatnya jasa yang sehubungan dengan profesi atau pekerjaannya, kayak dokter, pengacara, akuntan, notaris, arsitek, pemain musik, itu nggak boleh. Terus kalau misalnya terima penghasilan dari luar negeri, ya misalkan Mbak Tika atau Mas Rio terima penghasilan dari luar negeri, itu juga nggak boleh pakai 0,5%. Misalkan Mas Rio punya kos-kosan atau sewa rumah, atau Mas Rio punya jasa konstruksi gitu ya, itu juga nggak boleh pakai 0,5%. Jadi itu adalah beberapa hal yang memang tidak diperbolehkan menggunakan 0,5%. Jadi kan sifatnya profesi atau tadi konstruksi, sewa itu nggak boleh. Kalau kayak sekarang kan banyak tuh kayak jasa-jasa desainer kayak gitu kan, kayak desain grafis itu kan kliennya juga rata-rata online ya. Itu mereka juga kadang-kadang kliennya dari luar negeri, itu juga nggak bisa ya? Iya, karena kan sifatnya profesi ya. Ya. Betul. Oh ya, Pak, ini kita ada lanjutan pertanyaan tadi, Pak. Dari Keke Craft ini ternyata dia masih bertanya lagi. Dia masih butuh pencerahan untuk yang UMKM. Dia belum ada laporan SPT tahun ini. Terus apakah itu dia tetap melapor lagi aja? Apa seperti gimana, Pak? Baik, jadi agak melenceng dikit tapi nggak apa-apa, kita jawab ya. Walaupun terlambat, lebih baik terlambat lah mungkin ya. Ya silakan dilapor aja ya, untuk Mas Kekenya silakan dilapor. Oke, jadi dilapor aja ya. Intinya meskipun kita ada ada lalai sedikit, kayak hilaf atau kelupaan ya, itu yang penting lapor aja dulu. Nanti Mas Keke itu bisa datang ke kantor pajak untuk dibantu untuk pengisian tata caranya, termasuk nanti Mas Keke akan diajarkan bagaimana nanti lapor secara online. Jadi kalau misalnya Mas Keke kerja dimanapun, misalkan di luar negeri atau segala macam, tetap harus lapor pajak, dan itu bisa online dari manapun, nggak usah khawatir gitu ya. Iya, jadi ini buat Keke Craft bisa langsung melaporkan aja dia di kantor. Jangan takut didenda ya, jangan takut dulu disanksi atau apa. Ya mudah-mudahan sih tidak terbit tagihan, mudah-mudahan. Tapi nanti kalau terbit tagihan atas sanksi kan bisa mengajukan penghapusan. Oh ya, bisa mengajukan penghapusan ya. Sanksi administrasi. Betul. Nah, ini terkait ini ya. Kalau misalkan balik lagi ke insentif UMKM-nya, misalkan kita emang udah dikenakan pajak nih yang 0,5% itu untuk pembayarannya seperti apa tuh, Pak? Oke, jadi pembayarannya karena pajak ini kan pada umumnya kan menganut self assessment ya. Nah, jadi memang cara penyetorannya itu dilakukan sendiri. Jadi kalau sebelum era Cortex ya, sebenarnya bisa langsung meng-create sendiri sih, ada akun DJP online ya. Dia bisa meng-create yang namanya billing. Billing tergenerate, nanti tinggal bayar ke bank atau ke pos. Jadi dilakukan sendiri.
Nah, Oke. nanti setelah era Cortex ini nanti dilakukan di akun Cortex. Prinsipnya sama, create billing langsung bayar nantinya. Nah, bisa juga dengan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain. Nah, misalnya mungkin ke bendahara kali gitu ya. Nah, itu jadi dia bukan bayar sendiri tapi langsung dipotong oleh si pemotong atau si pemungutnya. Oh Gitu iya dia. iya. Baik. Nah, itu untuk pembayarannya per bulan ya atau gimana, Pak? Ya, jadi kalau terkait UMKM ini sebenarnya kalau ada kalau ada omsetnya, kalau ada pembayaran baru dilakukan pembayaran. Kalau misalnya 2 bulan ini kosong nih, Itu kan belum bayar tuh, yang masih di bawah 500 itu ya. ya ini kita anggaplah sudah ada pembayaran nih. Oke. Nah, tetapi memang sampai bulan 5 ini kan dia udah bayar. Nah, ke bulan 6 ternyata dia nggak ada omset. Nah, itu apa yang mau dibayar kan? Iya. Oke, jadi nggak ada Iya juga pembayaran. sih. Jadi harus ada ada omset atau ada pembayaran. Oke. Ya, gitu dia. Oke. Nah, untuk pembayaran sendiri itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tutup dulu nih bulan kan? Oke, tutup bulan baru dulu. tanggal 15 dibayar. Jadi ada 15 hari lah buat ini ya, Iya. buat pembukuan dan Iya. untuk pembayarannya. Nah, pelaporannya itu di tanggal paling akhir tanggal 20. Tapi memang khusus untuk yang UMKM ini, dia pembayarannya itu disetarakan dengan pelaporan. Jadi dia udah bayar itu juga sebagai laporannya, begitunya. Jadi sebagai SPT-nya, gitu dia. Oke. Wah, udah lengkap banget nih kita bahas seputar DHBL, daftar hitung bayar sampai ke lapor juga Wih, nih. langsung hafal ya. Iya, langsung nyangkut di otak. Memang kalau yang singkatan-singkatan tuh mudah ya. Oke. Baru nanti dia lanjutlah ke SPT tahunannya gitu. Sama pajak ya. Kalau orang pribadi kan ya biasalah yang Ya, 31 Maret. itu kan kita biasa bondong-bondong. Oh iya. Rame setiap tanggal 31 Maret ya Pak ya. Padahal sebenarnya udah disediakan di JP online kan. Iya. Ya, untuk Dan yang- kalau bisa melapor lebih cepat sebenarnya lebih bagus ya. Iya benar. Nah, untuk yang badannya di 30 April gitu ya. Oke, untuk yang badan 30 April. Nah, sahabat BC, nggak terasa nih kita udah mau di penghujung program kita ya. Betul. Di talk show Obsesi kali ini ya. Nah, buat Pak Rudi Rudiawan dan Pak Leonard Simorangkir, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat sahabat-sahabat BC dan kawan pajak? Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk sahabat BC dan kawan pajak dimanapun Anda berada, jadi bagi semua yang memang melakukan usaha bebas tadi ya kategorinya sudah kita jelaskan, yang mungkin punya usaha dagang segala macam, mungkin Bapak Ibu semua termasuk kategori UMKM. Dan untuk UMKM ini dari Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas berupa pertama yaitu tarif yang sangat sederhana yaitu 0,5% dari omsetnya. Dan untuk yang UMKM gitu kan ada orang pribadi dan badan. Untuk orang pribadi sendiri nanti diberikan lagi fasilitas yaitu baru bayar pajak kalau omsetnya dalam setahun lebih dari 500 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua masih omsetnya di bawah 500 juta maka belum bayar pajak gitu kan ya. Dan itu kalau untuk yang orang pribadi. Kalau untuk yang badan tetap bayar 0,5% berapapun dia omsetnya sampai dia dengan batas 4,8 miliar. Dan kalau sudah itu adalah teknis penghitungannya. Untuk pelaporannya tentu kalau ada pembayaran maka tidak perlu lapor lagi kecuali lapor setahun sekali. Nah, kami mengajak mangga Bapak Ibu semuanya kalau memang belum terdaftar segera daftarkan NPWP-nya di Cortex ya. Nanti Bapak Ibu akan terima nomor identitas perpajakan dari kami untuk segera nanti lebih nyaman untuk lapor pajak setiap bulan dan tahunnya. Mungkin itu dari saya, dari Bang Leo. Saya rasa cukup. Baik. Baik, oke itu dia sahabat BC. Kita mau ngucapin terima kasih buat sahabat BC dan kawan pajak yang sudah mendengarkan ya Obsesi Betul. siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diinformasikan ke teman-temannya atau kerabatnya mungkin yang membutuhkan informasi ini ya. Ya, betul banget. Dan Jangan lupa untuk terus mendengarkan Obsesi, obrolan seru siang di kanal BC Radio. Ya. Dan kita mau ngucapin terima kasih juga buat narasumber kita, ada Pak Rudi dan Pak Leonard. Terima kasih udah membagikan ilmunya ya ke sahabat BC dan kawan pajak hari ini ya. Betul Terima sekali. kasih Mas Rio, Terima Mbak kasih, Tika, Mas dan Rio, Mbak sahabat Tika. BC semua, kawan pajak semua. Terima kasih. Oke, akhir kata saya Rio Bayu. Dan saya Tika. Saya Leonard Simorangkir. Saya Rudi Rudiawan.
undur diri dari ruang dengar sahabat BC. Buat yang bekerja tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.